ayat kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa kita bersama. Bapa di surga, Bapa yang murah dan makasih, terima kasih atas penyertaan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Sekarang kita serahkan akan memulai dengan pelajaran kami, berkati kami dari awal pelajaran, pertengahan hingga kami berakhir dengan doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke, baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya ditanya tadi malam sudah buka ada videonya? Sudah. Sudah buka belum? Sudah. Ini kita akan mempelajari tentang golongan senyawa karbon ya. Oke, baik, sebelumnya ditanya. Minggu lalu kalian sudah mempelajari salah satunya yaitu tentang keistimewaan atau kekhasan atom karbon. Oke, coba yang masih ingat angkat tangan. Siapa yang masih ingat kekhasan atom karbon? Silakan. Ya, sini memiliki 4 atom kovalen. Ikatan kovalen. Terus ada lagi. Ya, silakan. Ya. Bagaimana? Saling? Saling berhubungan. Tadi sudah artinya dijelaskan oleh Damaris tadi bahwa saling berhubungan itu artinya membentuk kan? Tanda air. Ada yang lebih penting? Advensia. Ini dari kita memiliki 4 elektron valensi, tadi sudah disampaikan sehingga bisa menggunakan elektron valensi. Coba, Lolita. Ya, membentuk ikatan apa? Ya, ikatan membentuk ikatan tunggal dan rangkap. Rangkapnya adalah bentuk 2 dan rangkap 3. Nah, materi kekhasan atom karbon ini kaitannya nanti sama.
presentasi, kalian juga bisa menjelaskannya menggunakan molimut. Ini namanya molimut model, ya. Yang hitam itu atom karbon, yang putih itu atom hidrogen. Ya. Sesuai warna karbon adalah hitam, ya, warnanya hitam. Sesuai yang kritis, Ibu, yang kulitnya itu lebih hitam, apakah karbonnya lebih banyak? Itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Kalau kulit kita lebih hitam dengan yang lain, apakah kandungan karbonnya lebih banyak? Tidak. Alasannya apa? Kelompokkan kalian supaya duduk di kelompoknya masing-masing. Oke. Jadi seperti biasa nanti di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada yang ibu tadi sudah? Oke. Sudah? Langsung segera ke tempat yang sudah tahu, tidak banyak ngomong. Ya, oke. Jadi tolong perhatikan dan simak baik-baik video pembelajaran hari ini, sekitar kurang lebih 12 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Citra. Apa kabar semuanya? Semoga sehat ya. Pada video sebelumnya telah dibahas tentang kekhasan dari atom karbon. Kerangka rantai karbon dapat diisi dengan beberapa jenis atom. Jika rantai karbon ini hanya diisi oleh atom hidrogen saja, maka senyawa karbon tersebut dinamakan sebagai senyawa hidrokarbon. Nah, bagaimana penghubungan dari senyawa hidrokarbon ini? Kita akan bahas lebih lanjut pada video kali ini. Hidrokarbon, seperti namanya, berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon digolongkan ke dalam hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alifatik merupakan hidrokarbon dengan rantai terbuka, sedangkan hidrokarbon siklik merupakan hidrokarbon dengan rantai tertutup. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah hidrokarbon alifatik, merupakan hidrokarbon dengan rantai terbuka dengan nama metana. Untuk M sama dengan 2 menjadi C2H6 etana. M sama dengan 3 C48 propana. Selanjutnya M4 C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H16 heksana, C7H16 heptana, C8H18 octana, C9H20. Jumlah C-nya adalah 3, berarti N-nya 3, dan memenuhi rumus umum alkana yaitu CnH2n plus 2, sehingga namanya menjadi propana. Kemudian bagaimana dengan rumus strukturnya? Propana merupakan alifatik jenis C dengan atom C yang lainnya semua. Kita buat rantai karbon dengan jumlah atom C3. Kemudian kita tambahkan jumlah H-nya sebanyak 4. Bagaimana caranya? Ingat, C atau karbon memiliki 4 ikatan atau istilah lainnya 4 tangan. C yang paling kiri, perhatikan ya, sudah memiliki. C selanjutnya sudah memiliki 2 ikatan yang pada sebelah kiri dan sebelah kanannya, sehingga butuh 2 ikatan lagi untuk hidrogen. Dan C yang ketiga yang terakhir memiliki 1 ikatan, CH3, CH2, dan CH3. Sekarang coba contoh yang lain adalah butana. Sesuai namanya, termasuk dalam golongan alkana dengan cukup. Untuk struktur selanjutnya, kita buat rantai karbon dengan jumlah atom C bisa ditulis CH3
CH2, CH3. Hidrokarbon C2, H2 kali 2, C2H4 dengan nama etena. Untuk N sama dengan 3, C3H6 propena. Selanjutnya untuk N4, C4H8 butena, C6H12 hexena, H18 butena, dan C10H20 Selanjutnya, alifatik tidak jenuh yang memiliki tiga ikatan rangkap dengan nama alkena dan rumus umumnya CnH2nP. Artinya bahwa jika C sebanyak N, maka jumlah H-nya sebanyak 2 kali N min 2. Untuk N sama dengan 2, maka rumus molekul senyawa hidrokarbonnya adalah C2H2 kali 2 dikurangi 2, yaitu C2H2 dengan nama etena. Selanjutnya untuk N3, C3H4 propena, C4H6 butuna, C5H8 pentuna, C6H10 hexuna, C7H12 heptuna, C8H14 octuna, C9H16 octona, dan C10H18 penta. Perhatikan contoh berikut ini. C3H6. Di sini jumlah atom C-nya adalah 3, yang berarti bahwa N-nya ada 3, sehingga namanya adalah propena. Kemudian bagaimana dengan struktur atom? Jadi ikatan antara atom C dengan atom C yang lain memiliki buat rantai karbon dengan jumlah atom C3. Kemudian dengan ciri-ciri alkena itu mempunyai satu ikatan rangkap. Yang pertama sudah memiliki 2 ikatan, yaitu yang sebelah kanan ya, ikatan rangkap 2, sehingga butuh 2 ikatan lagi. Maka atom karbon ini harus mengikat 2 atom karbon yang lainnya. Atom karbon yang kedua yang ada di tengah itu sudah memiliki 3 ikatan, sehingga butuh 1 ikatan lagi, butuh 1 atom hidrogen lagi. Ikatan rangkap 2, CH dan CH3. Sampai di sini paham ya? Contoh lainnya adalah butuna. Sesuai dengan namanya, termasuk dalam golongan alkena dengan jumlah atom C-nya adalah 4, sehingga rumus molekulnya adalah C4H2 kali 4 dikurangi 2, yaitu C4H6. Ikatan rangkap 2. Lalu disesuaikan jumlah hidrogennya seperti yang di atas. Kemudian hidrokarbon siklik aromatik yang merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang berselang-seling. Contohnya adalah benzena. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari di kelas 15. Rumus molekulnya adalah C6H6 dan rumus strukturnya seperti ini. Ikatan rangkap 2 yang berselang-seling dan masing-masing atom karbonnya memiliki 1 atom hidrogen. Oke, baik. Setelah kalian mengerti, mungkin di rumah juga sudah. Nah, pasti Ibu harapkan ada timbul suatu pertanyaan yang berkaitan dengan video pembelajaran yang sudah kita amati. Oke. Perwakilan satu kelompoknya boleh yang sudah ada pertanyaan yang tadi malam sempat melihatnya dan mengamatinya. Oke. Coba dari kelompoknya Damaris, silakan ambil salah satu. Bagaimana cara memberikan nama senyawa hidrokarbon? Bagaimana cara memberikan nama senyawa hidrokarbon? Bagaimana cara memberikan nama senyawa hidrokarbon? Oke, pertanyaannya sambung. Terus mewakili satu-satu saja ya kelompok supaya kita. Ya, bagaimana menentukan sebuah senyawa dikatakan alifatik atau siklik? Ya,
Titik. Saya mengapa Al-Qur'an dan Al-Qur'an dikelompokkan ke dalam hidrokarbon alifatik dan mengapa tidak dikelompokkan pada hidrokarbon alifatik ini bersama dengan alkana? Ya, kenapa kok mungkin saya lebih sempurnakan ya tadi, kenapa kalau alkana dan alkena itu dimasukkan ke tak jenuh ya. Jadi katanya kalau alkana kenapa jenuh ya, karena kedua-duanya itu kan bisa membentuk rantai terbuka, bisa juga membentuk rantai tertutup tadi ya. Oke, yang lebih membedakannya di situ. Baik, lanjut. Perbedaan antara alkana dan psikoalkana. Oke, pertanyaannya bagus-bagus pertanyaannya. Ada yang lain lagi? Ya, Iwan. Apakah ada batasan untuk banyak karbon dalam suatu senyawa? Apakah ada batasan? Bagus sekali. Apakah ada batasan? Harus jumlahnya yang Ibu jelaskan itu saja atau masih ada lagi? Oke. Terus ada lagi. Yuk. Coba ini. Simon. Sama atom karbon dan juga mampu memberikan yang selain karena. Oke. Kenapa kok bisa membentuk sesama karbon? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa senyawa hidrokarbon termasuk dalam alkana, alkena, atau alkena? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa senyawa hidrokarbon tersebut termasuk dalam alkana, alkena, dan alkena? Oke. Saya kira pertanyaannya bagus-bagus. Mungkin ada yang lebih tanya lagi? Berarti tadi malam pasti sudah ada banyak yang mengamati video pembelajaran hari ini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu ada yang memang nanti bisa terjawab ketika kalian mulai belajar, misalkan mengamati dan membaca bahan ajar yang ada di sini. Ada beberapa juga yang sudah sebetulnya dijelaskan pada minggu lalu. Salah satunya kenapa antara karbon dengan karbon bisa membentuk rantai karbon. Itu kan sudah dijelaskan pada kemasan atom karbon. Nanti dibaca kembali. Kemudian untuk Iwan dan semuanya tadi apakah bisa rantai karbon itu tidak dibatasi ini karbonnya, apakah terserah senyawanya berapa banyak. Nah itu. Jadi karbon itu dengan karbon banyak sekali, tidak hanya tadi yang Ibu rantainya tidak hanya berapa, 20 ya. Bisa ada yang lebih dari 20. Jadi senyawa hidrokarbon itu di alam itu terlalu banyak, mungkin jutaan atau mungkin terlalu berikutnya. Jadi kali ini kita hanya membahas tadi sesuai indikator, menganalisis rumusnya itu supaya tadi bisa membedakan misal ya, bagaimana membedakan antara alkana, alkena, dan alguna. Terus ada beberapa lagi. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang memang bisa terjawab pada saat kalian mengerjakan LKPD. Oke, saya kira seperti itu rangkumannya dari semuanya, sehingga Ibu akan bagi LKPD-nya ya. Ibu bagi LKPD-nya supaya tidak terlalu lama nanti. Jadi ini dan Ibu memberikan bahan ajar yang sudah Ibu lalu bisa kalian buka juga, dan Ibu tambah dengan buku yang ada di perpustakaan ya, masing-masing toko. Jadi kalian bisa mencari semua jawaban yang menjadi tanda tanya. Bisa dibuka. Yang bahan ajar Ibu kemarin juga bisa dibuka. Ditulis kelompoknya seperti biasa. Sebentar saya jelaskan pengerjaan LKPD-nya. Perhatikan di sini ada 7 soal. Jadi
kelompoknya. Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab menyelesaikan satu soal. Jadi waktu diskusinya tidak lama karena waktu kita kan berkurang banyak. Jadi misalkan di sini kelompok 1 menyelesaikan nomor 1 itu dipresentasikannya nanti. Cara mengerjakannya itu sudah contohkan di sini. Jadi jika di sini rumus molekulnya C3H6, golongan hidrokarbonnya kita sesuaikan dengan rumusnya. Dia termasuk golongan alkana, alkena atau alkuna. Di sini nama senyawanya apa? Nah, sekarang rumus strukturnya kalian gambarkan seperti ini. Ya, jelas pengerjaannya? Jelas. Ya, ketika presentasi nanti kalian juga menjelaskan, misalkan untuk membuat misalkan Oke, berarti ikatan tunggalnya seperti ini. Nanti menjelaskan bagaimana tambahannya. Kemudian berikutnya berarti kita masih jelaskan ini ya. Contoh di situ yaitu propena ya. Oke, ibu gambarkan. Oke, berarti mengandung ikatan rangkap 2. Nah, jadi kalian nanti menjelaskannya. Kemudian berarti hanya masing-masing tadi butuh berapa atom C yang paling ujung. Misalkan digambarkan begitu. Kalau kita berdasarkan molimut ini tidak bisa kita menggambarkan lurus. Memang seperti ini molekulnya ya, molekul yang sesungguhnya. Kalau kita menuliskan bisa kita buat lurus. Nah, misalkan ini yang paling ujung butuh H sebanyak 3 dan seterusnya. Nanti kalian jelaskan dengan menggunakan molimut ya. Jadi ini. Kemudian yang di sini butuh atom H sebanyak berapa? Yang paling kanan butuh misalkan butuh H sebanyak berapa? Ingat bahwa atom C itu memiliki 4 ikatan kovalen. Oke, paham? Oke, silakan dikerjakan. Sudah begitu toh, gampang ya. Cari Alkena itu ketika alkena merupakan hidrokarbon tertentu. Halaman 10 hidrokarbon 10 dilewat. Ya, gunanya merupakan Sudah nanti tidak paham yang ibu tadi video sudah ya? Nah.
Apa ya deh keenam hakim. Dua, berarti kita tulis sih dua. Oke, jadi caranya begitu. Berarti ikatan kasih alkena, ya itu sesuaikan dengan rumusnya. Alkena itu kalau alkena kan rumus umum itu ada alkena dan alkena. Nah sekarang saya cocokkan dulu yang pertama. Kalau alkana CN H2N tambah 5 berarti ini sudah sah. Sudah berapa? 1 yaitu rumus molekulnya C5H12. Golongan hidrokarbon yaitu alkan, yaitu tambah 2. Tulisnya dalam kertas kecil ya. Jangan kalau perhatikan di depan. H2 plus 12 H12. Yang kita dapat dari alkana itu karena dia sesuai dengan rumus umum. As itu dia punya nama senyawa yaitu pentana. Rumus strukturnya yaitu Jadi kelompok lain kalau perhatikan mungkin ada yang tidak mengerti, mungkin kurang paham, bisa ditanyakan di kelompok 1. Ya. Oke. dari kami. Terima kasih. Silakan mungkin ada yang sudah mengerjakan nomor 1 dan tidak sama. Jadi rumus strukturnya adalah tadi kalian lihat dari belakang saja ya. Misalnya tapi terlalu kecil ya. Ya. Kalau kita agak besar. Ya, sesuai dengan rumus umumnya. Oke. Gambarannya sudah, strukturnya sudah benar. Ada yang beda? Kelompok 1. Sudah benar? Ya, jumlahannya diperhatikan sudah benar? Perhatikan.
Tadi nama senyawanya belum disebut loh, Simon. Tadi namanya apa? Kelompok 1 kan? Ya, sekarang C-nya berapa? Ya, betul. Ya, silakan. Bisa dibuka ininya biar benar Rumus molekul yang kami dapat C6H14, golongan hidrokarbon alkana, nama senyawa heksana. Rumus struktur CH3, CH2, 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 dan CH3. bisa dituliskan? Saya bergambar. Ya. Spidolnya ambil yang ini. Perhatikan temannya, kalau ada di depan presentasi tolong diperhatikan. Ya. Jadi ini C6H14 termasuk dalam golongan hidrokarbon alkana karena sesuai dengan rumus alkana yaitu CnH2n tambah 2. Ya, dibuktikan. C di sini kan 6 dari C. Dengan H-nya itu 2 kali 6 tambah 2 dengan H12 tambah 2 dengan H14. Jadi tidak termasuk dalam rumus alkana. Oke, yang lain tepuk tangan untuk kelompok. Benar ya, strukturnya. Berikutnya kelompok. Rumus molekulnya C5H8, golongan hidrokarbonnya alkuna, nama senyawanya pentuna, dengan rumus struktur CH3, CH2, CH2, C rangkap 3 CH. Penjelasannya itu alkuna merupakan hidrokarbon jenuh memiliki minimal 1 ikatan rangkap dan 3 rangkap. Maka dari itu kita menuliskan C5H8 dengan rumus seperti ini. Oke, tolong perhatikan teman. Ada yang perlu kira dikoreksi dari kelompoknya. Ibu kasih kesempatan dari kelompok 3 sendiri. Menurut kalian sudah ada mungkin ada yang perlu diperbaiki atau sudah memang begitu jawabannya? Oke, tolong perhatikan kelompok lain. Kelompok lain tolong perhatikan. Ya, coba. Oh, ya silakan kelompok 7. Kelompok silakan ya. Oh, di jawabannya. Oke. Oke. Terima kasih. Yang pertama. Yang pertama hapus. Ayo saya tanya Timothy dulu. Tadi sudah dijelaskan nggak dengan Tuhan? Ayo, kenapa harus di atas ini? Sudah? Sudah perlu berapa? Sudah 4. 1, 2, 3, 4. Maka tadi banyak yang nulis kalau ditambah. Kalau tambahan menjadi 5. Tidak sesuai dengan yang menjelaskan kelompok lain kalau perhatikan. Kami mendapat rumus molekul C6H10 dengan golongan hidrokarbon alkuna dan nama senyawanya heksuna. Rumus
strukturnya CH rangkap 3, C, CH2, 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 dan CH3. Oke, perhatikan kelompok lain. C6 H10 termasuk senyawa apa tadi? Senyawa alkuna. Rumus strukturnya kalian perhatikan di situ struktur molekulnya ya. Oke, apakah sudah benar kelompok lain? Tolong diperhatikan. Sudah benar semuanya? Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Strukturnya kelompok. Oke. Perhatikan kelompok lain. Perhatikan. Perhatikan kelompok lain. Rumus molekulnya C6H12. Golongan hidrokarbon alkena, nama senyawa heksena. Rumus strukturnya akan digambarkan oleh termasuk alkena karena dari rumus alkena Cn sama dengan Cn H2n. Di sini n-nya 6, jadi C6 H 2 dikali 6 sama dengan C6 H12. Kan kelompok lain sudah benar jumlahannya. Ya, cara untuk membuktikan benar atau tidak biasanya kalian cek jumlahannya di strukturnya. Kalau sudah benar sesuai dengan rumus molekulnya, berarti kalian sudah bisa pastikan bahwa itu sudah benar antara rumus struktur dengan rumus molekul. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya 4. Coba Iman, jangan lihat dulu. C3H4 tadi Iman, berarti dia masuk alkana atau alkuna? Alkana? Setuju yang lain? 3 dikali 2, 6, terus dikurang 2 jadinya 4. Ya, 2 kali 3 dikurang 2. Ternyata Iman harus lebih belajar lagi ya Iman. Ya, tolong perkaliannya dikuatkan, jangan sampai nanti perkaliannya yang kurang sehingga kamu kesulitan. Ya, jadi rumuskan itu kalau kita gunakan rumus berarti kaitannya kan dengan perkalian. Ya, ada rumusnya pasti. 6 H 12 termasuk alkana, alkena atau alkuna. Tolong perhatikan. alkena itu. Alkena,
berapa dia alkena? 6 kali 2 6 kali 2, 12. Sesuai dengan rumus alkena yaitu 6 kali 2 12. ya, rumus alkena kan bisa menunjukkan. Ya, kalau sudah tahu rumus umumnya, gampang dia menyebutkan dia senyawa apa. Nah, jadi salah satu jawaban tadi jawab bagaimana kita memilih. Caranya melihat jumlah apanya, berapanya. Dia masuk ke 2n tambah 2 atau 2n atau 2n min 2. Itu. Sudah? Yang kita pelajari hari ini tentang senyawa alkana, alkena dan alkuna. Alkana yaitu senyawa yang rangkapnya tunggal, sedangkan alkena rangkapnya 2 dan alkuna rangkapnya 3. Oke, tepuk tangan. Sesuai dengan indikatornya tadi baru kita mengalkena atau alkuna dan kalian perhatikan namanya. Jadi minggu depan wajib kalian menghafal paling enggak minimal C1 sampai 10. Wajib. 1 petana, 2 etana, 3 protana, 4 butana, 5 petana, 6 hexana, 7 etana, 8 protana, 9 nonana, 10 dekana. 9 dan 10 dulu. Kalau sudah hafal 10 boleh lebih. Oke? Oke, baik sudah ya. Kalian kerjakan seperti yang tadi. Tulis nama, kalau ditulis post test di situ yang lupa enggak ditulis post test ya. Dikerjakan masing-masing. Dikerjakan sendiri-sendiri, waktu diskusi sudah habis. Proses minggu lalu. Jangan ribut, kerja sudah. Waktunya oke, baik, sampai didengar. Agustina 71,5, Adelia 8 derajat, Pensia 90, Angelika 77,5, Aprili 73, Bonita 100, Cindy 72, Iman 33. Iman harus lebih bagus lagi hari ini. Mana Iman? Iman? Ya, lebih bagus lagi hari ini. Oke, Indri 80, Intan 67,5, Denir 4, Mahani 87, Mariana 70, Misal 66, Nurdin 87, Hasbi 69, Olivia 95, Pascalin 52, Febrian 81, Redi 67. Jadi dua saja pertanyaannya tentang kesan dan pesan barangkali berkaitan dengan pembelajaran yang dilaksanakan Indra minggu lalu dan yang saat ini. Bagaimana kesan dan pesannya? Yang pertama mungkin pesannya dulu. Kesan gimana dengan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Indra.
minggu lalu dan minggu ini? Kesan minggu lalu. Iya. Kesannya minggu ini dan minggu lalu lebih aktif siswanya kali ini Pak ya, daripada biasa kan gurunya yang lebih aktif, tapi kali ini siswanya lebih aktif. Kita diskusi, habis itu kita jawab sendiri pertanyaan yang kita bikin sendiri Pak. Terus? Kira-kira Ada lagi? Kira-kira begitu Pak. Nah, pesannya ke pembelajaran Rasanya ke depan. semoga kedepannya bisa begini, berjalan lancar seperti ini terus Pak. Kita bisa, semoga semua materi yang kita terima di kelas 11 ini bisa berjalan lancar seperti saat ini. Oke, baik. Kalau pertanyaan satu kali lagi adalah dibanding dengan minggu lalu dengan yang hari ini, mana lebih bagus kira-kira? Adek? Kayaknya sama-sama bagus. Sama-sama bagus. Iya, antara minggu lalu dan sekarang ya. Terima kasih Adek. Selamat belajar. Terima kasih. Ya. Linda. Ya, panggil Linda ya. Indah. Oh, Indah. Panggil Linda. Jadi 2 minggu saya dengan tim KDS sudah melihat pembelajaran Indra. Saya minta tanggapan kesan dan kesan. Yang pertama adalah kesannya dengan pembelajaran Ibu Indra minggu lalu dengan yang hari ini. Kesannya itu pelajaran yang diberikan oleh Indra itu sangat baik. Kita bisa dapat mengerti dengan mudah dan kita bisa menentukan caranya sendiri, kita punya caranya sendiri, dan dari situ kita bisa belajar sendiri dan bisa menemukan rumusnya juga kita bisa mengerti dengan mudah. Terus yang kedua kesannya pelajarannya sangat bagus. Jadi mungkin sebaiknya pakai Sudah seperti yang sudah diterapkan dua kali ini ya, minggu lalu dan sekarang hari. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir adalah kalau saya bertanya antara pembelajaran minggu lalu dengan yang sekarang, kira-kira mana yang lebih bagus atau seperti apa? dua-duanya sangat bagus. Iya. Kita bisa mengerti dengan mudah. Yang pertama juga bagus dan yang kedua juga bagus. Oh, iya. Metodenya baik. Tetapi dari sisi pengelompokan gimana dia? Apakah minggu lalu lebih bagus atau yang saat ini yang lebih bagus? Saat ini lebih bagus ya. Saat ini lebih bagus ya? Karena yang minggu lalu juga ada teman-teman saya yang kurang mengerti. Jadi dalam minggu ini semuanya mengerti. Terima kasih Adek ya.